akan menjadi tuntunan bagi kita untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Insya Allah yang akan menjadi penceramah Nuzulul Quran kali ini adalah Kiai Haji Romdoni Hamzah LC. Beliau pengurus PWNU daerah Cinere dan juga pimpinan Majelis Pasilaan Wong Bodo dan sedang merintis pesantren di daerah Cinere. Alhamdulillah sebentar lagi beliau sampai, dijemput oleh Pak Ketua Bapak Yani Setiadi di gerbang. Baiklah jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, kita awali peringatan Nuzulul Quran hari ini, malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan Kiai Romdoni. Untuk selanjutnya kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh guru kita Bapak Ketua DKM Al-Falah, Bapak Ustaz Haji Ramli. Ini kepadanya dipersilakan. Oke. Besar. Adik. Saya adik. Mau coba Sedawat. Spesial mati. Insyaallah nuzul Quran ya. Subhanallah. Assalamualaikum salam. Sadin dah ta'afu ya. Mohon maaf macet banget sebenarnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالله من الشيطان الرجيم Di belakang lu. Macetnya luar biasa, ada bazar ini. Cinere. Cinere. Jenengan asli pundi? Oh, saya. Tahun 2002. Nah. Belum kontak waktu masih aman. Masih aman waktu itu. Iya, beliau di Tunis. Ah, dan Mesir, Tunis. Ustaz Hidayat. Ali Hidayat. Belum. Iya. Baik, dari Libya, Mesir. Oh, masya Allah. Nama Ustaz Awang. Muridnya beliau. Iya, masya Allah. Tahun berapa ya Ustaz? Ke Madinah. Sembilan. Sabiqun al-awwal. Ustaz Awang.
Masya Allah. Iya, iya. Wesan mantan ketua RW. Masya Allah. Ya Rab, ya Rab. Dia pembesar dompet wafa berdua. Iya, ya subhanallah. Alhamdulillah. Mohon doanya berdua. Ya Rab. Baik, baik. Oke, baik, baik. Marhaban itu. Insyaallah dengan senang hati. Ya. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Allah. Ketua DKI. Boleh ini? Siap. Romli. يريد الله بكم Asli. اليسر ولا يريد بكم العسر. 5 kali 5. Bima. Oh, 5. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Sadaqallahul Hijrah, hijrah. Alhamdulillah sudah Sehat. mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi kebaikan khususnya bagi Ustaz Ramli yang membacakan dan kita semua yang bersama-sama. Bagus banget suaranya Ustaz Ramli. Selanjutnya acara yang kita tunggu, ceramah Nuzulul Quran. Untuk ibu-ibu, bagi yang mau melihat penceramah boleh di samping, atau sebagian yang mau ke bawah boleh minta tolong 2 saf untuk ibu-ibu di belakang. Minta tolong pembatasnya dipindahin ke depan 2 saf. Anak-anak silakan, bapak-bapak mengisi barisan yang masih kosong. Di dalam di sini deh Ustaz. Di dalam anu. Terima kasih kepada yang sudah memindahkan batas penghalang untuk ibu-ibu yang mau di dalam. Bagi yang di atas yang mau ke bawah juga boleh. Oh gas, kita semuanya numpang demi Allah. Kita semua numpang demi Sebelah Allah. sini ibu-ibu kelihatan itu. Yuk anak-anak diisi. Ibu-ibu silakan ke depan. Ya, mengisi saf yang sudah disediakan. Ya. Alhamdulillah ibu-ibu sudah sebagian masuk ke dalam masjid. Bagi yang belum, bagi yang mau tetap di luar menikmati angin malam juga dipersilakan. Iya. Baik. Untuk itu kepada Kiai Haji Ramdhani Hamzah LC dipersilakan.
beli kecambah dan juga beli Oke, ikan manusia. kepada penceramah dipersilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Keren. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadratal mukarramin, alimul ulama, para asatidah, para sesepuh, bini sepuh, ambil khusus Menteri Perhubungan Ustaz Wildan yang telah menghubungi saya. Alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan para calon-calon penghuni surganya Allah. Muhtaram guru kami, senior kami, Ustaz Haji Awal, baru kenal barusan. Bapak-bapak, para ibu-ibu sekalian yang sangat saya muliakan. Pertama, saya mohon maaf atas keterlambatan saya. Ternyata Cinere pulang katanya dekat, ternyata jauh juga. Ada bazar, nggak jalan motor sampai berjam-jam. Tadi berangkat dari rumah pas habis sholat maghrib. Tadinya pengen ikut sholat isya dan tarawih berjamaah, tapi batal daya. Alhamdulillah saya masih bisa sampai dan bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak ibu semuanya. Tak lupa kori kita Ustaz Romli yang suaranya begitu sangat merdu. Beliau saya dengar katanya dari Bima. Santri-santri saya semuanya dari Bima. Ada di belakang. Jadi memang kalau Bima itu dikenalnya sebagai kota 1000 kori. Wajar kalau beliau suaranya enak. Kaitan dengan masalah Ramadan, erat kaitan pula dengan nuzulul Quran. Sebelum saya berbicara tentang nuzulul Quran, saya ingin mengajak kepada saudara-saudara semuanya untuk kita sama-sama mencoba untuk menggali apa yang ada di dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam persoalan puasa menggunakan fi'il madi mabni maf'ul, tidak kataballahu alaina atau kataballahu alaikumusiyam. Sementara di dalam perintah-perintah yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan wa anzalna ilaikal qur'ana laqad katabna wa faradna, menggunakan fi'il madhi mabni ma'lum dalam ilmu gramatikal bahasa. Ternyata menurut beberapa ahli tafsir, Allah menggunakan fi'il madhi mabni maf'ul. Yang pertama, puasa itu betul-betul ibadah yang diserahkan secara keseluruhannya kepada hamba.
Artinya bahwa orang puasa atau tidak itu yang tahu cuma dirinya. Ibadah-ibadah selain puasa, potensi untuk kita riya itu sangat besar. Ibadah-ibadah selain puasa, potensi untuk kita sum'ah dan ujub itu sangat terbuka lebar. Ibadah-ibadah selain puasa, potensi untuk kita takabur itu sangat-sangat dekat. Contoh, sholat berjamaah. Biasanya kita di rumah kalau sholat tidak pakai qobliyah ba'diyah. Begitu sampai di masjid, qobliyah ba'diyahnya kita kerjakan lantaran karena dilihat oleh orang. Maka kita melakukan sholat qobliyah ba'diyah yang niatnya bukan karena Allah, melainkan karena pengen dilihat oleh orang lain, karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Ini yang disebut haba'am manthura, laksana debu yang ada di atas batu kemudian terhempas oleh angin kencang. Tak ada pahala sama sekali. Begitu pula sedekah. Kita sedekah, kemudian hanya ingin bahwa kita dibilang orang yang ahli sedekah. Pahala dari sedekah kita itu tidak ada sama sekali di sisi Allah. Makanya saya ketika membaca sebuah hadis, Pak Bu, ada satu hadis yang membuat kita nggak bisa tidur. Nanti di hari kiamat ada 3 kelompok orang yang selama di dunianya kita melihat mereka ini adalah amalan yang dilakukan, amalan akhirat. Yang pertama, orang yang suka ceramah, orang yang suka mengajarkan Al-Quran. Yang kedua, orang yang suka sekali sedekah. Yang ketiga, orang yang suka sekali demo dengan mengumandangkan kalimat takbir Allahu Akbar, dengan dasar dia pengen mengangkat atau menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam. Begitu sampai di padang mahsyar, kemudian Allah tanya, ma amilta fi hadhihi dunya ya abdi, apa yang kau lakukan selama di dunia wahai hambaku? Ya Allah, waktu 24 jam yang kau berikan kepada saya tak cukup rasanya untuk saya berdakwah dari satu tempat ke tempat yang lain, untuk saya mengajarkan Al-Quran dari satu majlis ke majlis yang lain. Apa kata Allah? Kadzabtani, engkau berbohong. Engkau ceramah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu musola ke musola yang lain, dari satu wilayah ke wilayah yang lain, hanya ingin dikatakan bahwa engkau adalah orang yang hebat di dalam ceramah. Saking marahnya Allah, kemudian Allah perintahkan kepada malaikat Zabaniyah, wahai malaikat Zabaniyah, tarik hambaku ini, masukkan dia ke dalam neraka. Secara kasat mata dia adalah orang yang melakukan amalan akhirat, tetapi karena niatnya bergeser, hanya ingin mendapatkan kehormatan dari manusia, ingin mendapatkan dunia yang sebanyak-banyaknya, akhirnya kenikmatan akhirat tidak dia dapatkan sedikit pun. Ini barangkali yang kemudian menginspirasi Imam Al-Ghazali di dalam kitab Maraqi Ubudiyah, bahwa orang ketika dia tolabul ilmi ada 3 kategori. Bapak ngantuk Pak, kopinya mana kopinya? Habis buka ngopi enak banget Pak. Apa kata Imam Al-Ghazali? Orang yang tolabul ilmi ini ada 3 niatannya. Yang pertama termasuk yang al-faizun. Siapa yang al-faizun?
Rajulun talabal ilma liyattakhidhahu zadahu ilal ma'ad wa lam yaqsid bihi illa wajh Allah wad darul akhirah. Orang yang dia menuntut ilmu, yang menimba ilmu dari satu majlis ilmu ke majlis yang lain, niatannya semata-mata karena ingin mendapatkan ridho Allah. Ketika dia memiliki ilmu, dia amalkan ilmu tersebut semata-mata hanya untuk mengumpulkan bekal akhirat. Orang yang model kayak begini adalah orang yang beruntung. Mohon maaf Pak, panggilan ustadz, panggilan kiai terkadang ini membuat seseorang akhirnya lupa daratan. Enakan diri saya. Panggilan ustadz, panggilan kiai, ketika dimasukkan ke dalam hati, yang ada dia akan merasa bahwa dirinya lebih dari orang lain. Sementara di dalam konsep Islam itu tidak ada pembahasan tentang kiai. Ayat Al-Quran berbunyinya inna akramakum indallahi atqakum, bukan inna akramakum indallahi kiaikum. Di dalam Al-Quran tidak ada sebutan ustad. Bukan inna akramakum indallahi ustadakum, bukan. Tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan seseorang bukan dilihat dari gamisnya, bukan dilihat dari kopiahnya, bukan dilihat dari jenggotnya. Kualitas keislaman dan keimanan seseorang tidak ditentukan seberapa panjang jenggotnya, seberapa cingkrang gamisnya, tetapi kemuliaan seorang mukmin dilihat seberapa besar dan seberapa peduli dia dengan sesama manusia. Sepakat Pak? Sepakat Pak? Ada kisah menarik. Pada saat Fathu Makkah, perebutan kembali kota Mekah dari tangan orang-orang kafir Quraisy, Nabi Muhammad memerintahkan kepada Bilal bin Rabah sebagai muadzinnya untuk naik ke atas gelabah. Apa kata Rasulullah? Ya Bilal adzin alal Ka'bah. Kumandangkan azan di atas Ka'bah. Kemudian Bilal naik ke atas Ka'bah memandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beberapa sahabat yang baru saja masuk Islam dari Bani Quraisy, mereka menyinyir Bilal bin Rabah. Salah satu di antaranya adalah Utab bin Asir. Apa yang dia katakan? Alhamdulillahilladzi tawaffa abi wa ummi hatta la yara hadzal yaum. Alhamdulillah, untung ayah ibu saya sudah meninggal sehingga tidak menyaksikan hari ini Bilal bin Rabah mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Dianggapnya Bilal itu orang hina. Akhirnya dibales dengan nyinyiran yang sama oleh Hisham bin Haris. Apa kata Hisham bin Haris? Ma wajada Muhammadun ghairul aswadi muadzinan. Tidakkah Nabi Muhammad mendapati orang-orang yang lebih layak untuk memandangkan azan di atas Ka'bah? Bilal itu siapa? Satu lagi yang komentar, yang bernama Suhail bin Amr. Apa kata Suhail bin Amr? Idza aradallahu yughayyirhu. Kalau Allah saja berkehendak, Allah akan jatuhkan Bilal bin Rabah. Allah turunkan Bilal bin Rabah. Allah ganti kita sebagai seorang muadzin. Karena muadzin itu profesi yang begitu sangat mulia, tak pantas Bilal untuk memandangkan azan. Satu, menurut mereka Bilal masuk Islamnya belakangan. Dua, bukan orang pribumi. Tiga, mantan budak hamba sahaya. Makanya tadi kata Ustaz Romdi, itu Romdoni mah orang sini Betawi, pribumi, kita orang pendatang numpang. Nggak ada di sini bahasa pribumi pendatang. Saya paling nggak suka dengan bahasa. Kami orang pribumi, kami orang pendatang. Tidak semuanya kita numpang di muka buminya Allah. Setuju? Saya dibesarkan di mana-mana. Makanya saya paling kesal ketika ada orang kampung dewek yang kemudian membusungkan dada
Lu orang mana? Gua orang sini. Lah, emang tanah punya siapa? Punya Allah. Akhirnya setelah mereka semuanya komentar menyinyir Bilal bin Rabah, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril turun. Ada beberapa sahabat yang tidak suka dengan keputusan dan kebijakan Muhammad. Kasih tahu Muhammad agar menegur para sahabat-sahabatnya. Turun malaikat Jibril, Allah yuqri'ukas salam. Allah menyampaikan salam kepadamu wahai Muhammad. Tolong tegur beberapa sahabatmu lantaran mereka menyinyir Bilal bin Rabah karena engkau perintahkan dia untuk menjadi muadzin. Dipanggil beberapa sahabat, di antaranya adalah Utab bin Asid, Amr bin Sahal, Al-Haris bin Hisham. Ta'ad. Ma bikum? Ada apa dengan kalian? Ya Rasul, tak layak kau perintahkan Bilal bin Rabah untuk menjadi muadzin. Ini tugas mulia. Kenapa tidak kami yang jelas-jelas dari Bani Quraisy? Kenapa bukan kami yang jelas-jelas pribumi Mekah? Bilal orang mana? Itu dia. Nggak pantas ya Rasul. Kemudian turun ayat. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kalian semua di masjid nih, indallahi, menurut Allah, atqakum, bukan yang pakai gamis, bukan yang pakai kopiah. Bisa jadi mereka yang pakai celana levis di belakang sana. Makanya kemuliaan seseorang bukan menjadi ukuran dalam penampilan fisiknya. Oleh karena itu hikmah yang bisa kita dapat. Yang pertama, jangan gampang memberikan penilaian kepada orang lain. Setuju? Setuju? Jangan gampang. Kita terlalu sibuk menilai orang lain sehingga kita terlalu bodoh untuk menilai diri kita. Betul. Ketika ngelihat siapa sih? Begitu amat sih tuh. Padahal nggak sadar bahwa dirinya itu jauh lebih buruk daripada orang yang dia nilai. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kenal? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani masyhur dipanggil Al-Jilani, bukan Al-Jailani, karena tinggal di daerah namanya Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani satu ketika selesai sholat, jalan, ketemu sekelompok anak-anak tongkrongan. Ternyata dari satu orang ada waliullah yang menyamar. Kerentek dalam hatinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya ampun, itu orang mau nyari apa sih? Belum taubat-taubat juga, saya lebih baik dari dia. Kerentek hatinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani terbaca oleh waliullah yang menyamar jadi anak tongkrongan. Kemudian si anak tongkrongan dia bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya Abdul Qadir, halillahu qadir am ghairu qadir? Wahai Abdul Qadir, apakah Allah mampu atau tidak mampu? Maksudnya apa? Abdul Qadir Al-Jilani, apakah Allah mampu menjadikan orang yang tadinya berada pada dunia hitam kemudian dia hijrah menjadi orang yang benar-benar bertaubat? Bisa nggak Pak? Bisa nggak Pak? Bisa nggak? Orang yang tadinya rusak banget, pemabok, penjudi, kemudian taubat, dia hijrah, sekarang dia aktif di masjid. Bisa nggak bagi Allah? Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, bisa. Ya Abdul Qadir, saya tanya yang kedua, apakah Allah mampu menjadikan orang yang saat ini merasa dirinya paling bagus, paling bersih, paling dekat sama Allah, kemudian Allah balik menjadi orang yang rusak? Bisa nggak Pak? Bisa. Tadinya rajin di masjid, kemudian pada persoalan COVID 2 tahun, akhirnya dia bingung, begini begitu, dia tinggalkan masjid.
tongkrongannya di kafe, di diskotik, nggak pernah sholat. Bisa nggak begitu? Ketiga, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nggak bisa jawab, pingsan beliau. Ya Abdul Qadir, engkau merasa dirimu lebih baik dari aku. Bisakah buat Allah menjadikan posisimu ada di posisiku dan posisiku ada di posisimu? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nggak mampu menjawab, pingsan. Makanya Pak, saya paling takut memberikan nilai negatif kepada orang yang kita lihat. Hikmah yang kita bisa dapatkan daripada kita menjalani puasa Ramadan, bagaimana kemudian kita mampu untuk mengendalikan nafsu daripada egosentris diri kita. Bapak kalau mau tahu, saya datang tadi pakai levis Pak. Tuh Pak. Di sini dengkulnya bolong-bolong Pak. Makanya saya bergaya aja, karena mantesin di masjid saya pakai gamis. Dengkulnya bolong-bolong Pak. Kalau saya kemarin ntar nggak diterima sama Ustaz Wildan. Artinya bagaimana sekarang, yuk mari kita membangun citra baik di hadapan Allah. Membangun citra baik di hadapan Allah. Saya ini Gus Durian. Saya ini santrinya Gus Dur Pak. Saya dibesarkan di pondok pesantren yang memang betul-betul NU. Dimanapun saya berbicara, saya ini putra dan kader NU. Kalau pengen tahu NU, maka berbicaralah dengan orang NU. Kiai saya selalu memberikan pelajaran kepada saya. Martabat tertinggi manusia adalah ketika manusia mau memanusiakan manusia, tanpa harus melihat apa agama dia, apa sukunya, apa latar belakangnya. Islam merangkul bukan memukul, Islam mengajak bukan mengejek. Betul? Betul. Siap kira-kira menjadi seorang muslim yang damai, seorang muslim yang bisa menyejukkan. Rasulullah punya tetangga orang Yahudi, Rasulullah punya tetangga orang Nasrani. Satu ketika orang Yahudi didatengin oleh saudagar, mau dibeli rumahnya. Seorang muslim yang mau membeli rumahnya orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi? Berani-beraninya kau mau membeli rumahku. Kau punya uang berapa? Berapapun kau mau saya jual, nggak akan mampu kau membeli rumahku. Yang pertama, kamu harus mencarikan kepada saya pengganti rumah yang tetangga saya sebaik Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Yahudi merasa nyaman bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan kau carikan tetangga untukku yang sebaik Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin kau tak akan pernah mendapatkannya. Oleh sebab itu, berapapun kau beli rumahku, aku tidak akan pernah jual. Rasulullah mengajarkan akhlak dan kelembutan. Sekarang saya prihatin melihat di media muslim dengan muslim saling tuding menuding, apalagi sampai kemudian saling membid'ahkan. Ini khurafat, ini syirik, ini bid'ah. Karena persoalan-persoalan yang tidak prinsipil. Belum lama tahun lalu mereka mempersoalkan doa yang kuat dalilnya itu buka puasa, bukan Allahumma lakasumtu bika amantu, katanya zahabad dhama'u. Ngapain persoalan-persoalan yang kayak begini diributin, Pak? Bangsa lain sudah berpikir bagaimana Mars menjadi destinasi wisata terbaru. Kita masih berkutat pada persoalan mana yang lebih kuat dalil, zahabad dhama'u atau Allahumma lakasumtu. Kapan umat Islam mau majunya? Betul? Ribut masalah lafaz niat. Nawaitu soma ghadin an ada'i fardu syahri ramadhana. Enggak betul ramadhana, yang betul nawaitu soma ghadin an ada'i fardu syahri ramadhani. Berantem Ramadan sama Ramadhani. Mendingan udah Ramdhani aja. Saya kadang geli. Lucu kalau ngelihat yang kayak begitu. Di Libya saya sekamar dengan orang Wasliyah, sekamar dengan orang Al-Irsyad.
sekamar dengan orang yang secara organisasi itu berbeda-beda Muhammadiyah. Di saat kita diskusi, ya diskusi bareng-bareng. Setelah itu nggak ada tuh yang ribut. Diskusi dijadikan emang bumbu di dalam pergaulan kita. Kenapa orang Islam di Indonesia ini baper-baper? Jangan sholat di sana, oh nama masjidnya Muhammadiyah. Jangan sholat di sana masjidnya banyak banget khurafatnya. Ini salah satu yang menjadi misi orang-orang orientalis untuk umat Islam di Indonesia adalah dengan memunculkan persoalan-persoalan yang bersifat furqiyah, sehingga kita nggak bersatu. Yang ingin diciptakan oleh mereka adalah Islamofobia. Tadi kalau saya datang Pak dengan gaya saya, jenggot saya panjangin, kemudian gamis saya cingkrang, ini saya hitam, pasti Bapak akan menyangka, teroris. Ini yang udah dibentuk. Siapa yang membuatnya? Otaknya dari mana? Jangan sampai kita termakan oleh opini-opini yang kayak begitu. Semua kita bersaudara satu dengan lain. Siapapun mereka, kalaupun berbeda, itu pada tatanan furu'iyah yang tidak prinsipil. Ayo sama-sama kita duduk bersama. Justru saya sangat mengidolakan masjid, meskipun jamaahnya berbeda-beda, tapi tetap satu barisan. Bisa kayak begitu? Bisa kayak begitu? Capek kita ribut ngurusan. Kalau kita umat Islam yang ribut, kelompok sana takbir Allahu Akbar, kelompok sana takbir Allahu Akbar, yang lain bingung, ono Allahu Akbar, ono Allahu Akbar. Yang nonton akhirnya sami Allahu liman hamidah. Ayo, mari sama-sama puasa kita jadikan sarana untuk benar-benar kita bisa menekan egosentris yang ada di dalam diri kita. Semuanya berangkat dari mana? Niat. Nanti endingnya kita akan merasa bahwa diri kita ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Kalaupun kemudian kita diejek, kemudian kita difitnah, kemudian kita dikicilkan oleh orang lain, itu memang layak buat kita. Ini pendidikan tasawuf, sofistik yang memang harus ada di dalam diri kita masing-masing. Sehingga kita tidak merasa bahwa diri kita ini paling benar. Ini yang pertama. Orang menimba ilmu, niatnya karena Allah. Yang kedua, orang menimba ilmu itu niatnya agar supaya bisa menjadi penceramah, Pak. Nah, ini santri saya, Falak dari Bima. Saya bilang sama Falak, kamu mondok di sini untuk apa? Kalau niat untuk ceramah, ini bukan tempatnya. Kamu mendingan ikut Indosiar. Jelas, menang kamu akan diundang ke sana kemari. Di sini bukan pesantren untuk mendidik anak-anak bisa ceramah. Orang kalau orientasinya sudah ceramah, maka yang ada adalah hitung-hitungan. Betul? Apalagi kalau sudah masuk ke TV. Mohon maaf, saya prihatin dengan yang kayak begini. Ya Allah ya Rabbi. Apakah enggak takut? Apakah enggak cukup dengan janjinya Allah? Rajulun talabal ilma liyasta'ina bihi ala hayatihi al-ajilah wa yanalu bihi al-'izz wal jah wal mal. Orang yang menimba ilmu karena dia nggak sabar dengan urusan dunianya, teman-temannya ustadz udah pada punya mobil, dia belum punya mobil. Akhirnya apa yang terjadi? Dia beli baju gamis, beli sorban, beli kacamata hitam, kopiah putih. Salamnya assalamualaikum. Kemudian dia bumbui dengan lelucon-lelucon yang tidak ada pendidikan sama sekali. Yang didapatkan oleh umat hanyalah mengocak perut. Makanya sebenarnya saya bilang Ustaz Wildan ngundang saya nggak bisa ceramah Ustaz. Saya nggak bisa ceramah, saya cuma bisa ngobrol doang begini, ngobrol. Saya takut jadi penceramah kalau apa yang saya omongin ini nggak saya pakai. Imam Al-Ghazali ketika disuruh ceramah nangis. Imam Al-Ghazali disuruh ceramah sama temennya Syekh Hasan Al-Mausili.
Menangis. Apa kata Imam Al-Ghazali? Innal mau'izata zakatun. Memberikan ceramah itu seperti zakat. Orang yang belum sampai nisabnya dalam harta, nggak wajib bagi dia zakat. Bagaimana mungkin kita mencari cahaya kepada orang yang gelap? Hati saya masih gelap. Saya sedang mencari cahaya. Cahayanya ada di sini. Nggak mungkin bapak-bapak bisa mencari cahaya di tempat yang gelap. Saya ini masih gelap. Makanya niat saya dari rumah bukan ceramah, ngobrol aja. Kaifa yastaqimu dhil wal 'audu a'waj. Bagaimana bayang-bayang bisa menjadi lurus kalau kayunya bengkok. Dari rumah saya niatnya udah bukan lillahi ta'ala, li ajli amplop misalkan. Saya jalan dari Cinere kemari, keringetan, macet, nggak dapat pahala banget, nggak dapat pahala banget. Yang saya dapatkan cuma kecewa. Begitu saya buka, kok sekian sih? Murah banget orang yang ngerti agama kalau harus kemudian dinominalkan dengan rupiah. Pahala Allah jauh dari segala-galanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Begini dah Om Dodi kalau ceramah. Pedes. Karena nggak sabar. Akhirnya apa yang terjadi? Dia ikut lomba-lomba nih. Akhirnya mengiklankan diri. Saya bilang sama teman-teman, siapa yang pengen jadi ustadz 5 menit kelar sama saya. Biayanya 150.000. Jadi ustadz biayanya 150.000. Saya beliin sarung, beliin kokok, beliin kopi sama sorban, sama sedikit minyak wangi. Pakein cincin. Duduknya harus diatur. Jadi ustadz udah. Ulama-ulama kita terdahulu, ya Allah ya Rabbi, menimba ilmu itu nggak gampang, berpuluh-puluh tahun. Sekarang orang udah biasa dipanggil ustadz, nggak dipanggil ustadz nggak nengok. Betul? Udah biasa dipanggil ustadz. Padahal cuman ya andalannya doa kuntet. Tahu doa kuntet? Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah. Saya kan di mana-mana udah dipanggil ustadz. Masa di kampung sini saya nggak dipanggil ustadz? Dipanggil misalkan namanya Romdoni. Di mana-mana panggil ustadz. Di sini panggil Romdoni, nggak nengok. Begitu ustadz Romdoni, iya ada apa? Jadi ustadz itu bukan apa-apa. Kemuliaan seseorang dilihat dari bagaimana seseorang mampu memanusiakan manusia. Orang yang model kedua ini disebut dengan al-maghrurin, yang dakwahnya hanya semata-mata untuk mendapatkan dunia. Al-mukhatirun. Yang ketiga al-maghrurin. Siapa al-maghrurin? Orang yang sudah banyak punya fans, ceramahnya luar biasa bagus. Ketika dia memberikan satu statement dan statementnya itu keliru, diingatkan, dia akan protes. Anda siapa? Saya ini kiai besar. Tetapi wa fi qalbihi, di dalam hatinya ada rasa rakus terhadap urusan dunia. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, Ramadan adalah sebagai lembaga pemutihan dari segala macam dosa-dosa kita. Ayo kita putihin. Kita nggak tahu kembali ke Allahnya kapan. Kita nggak tahu dalam keadaan apa nanti kita dipanggil oleh Allah. Hidup ini serba misteri. Terkadang kita hanya membangun citra baik di hadapan manusia, sementara dalam keadaan kita sendiri, dalam kondisi kita sendiri, kita begitu sangat liar di hadapan Allah. Mati itu bisa datang kapan saja. Sakit itu tidak menjamin. Orang sehat banyak yang mati mendadak. Sadari dan yakini bahwa ini bukan rumah kita. Rumah kita nanti di sana. Ini tempat kita di karantina. Ayo kita lomba-lomba.
mengejar ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Orang yang cuma melakukan kebaikan dasarnya manusia, ketika dia tidak mendapatkan pujian, dia berhenti dari kebaikan itu. Hamba manusia yang masih tergantung sama pujian, yang masih terpengaruh dengan caci makian, amatir di hadapan Allah. Amatir di hadapan Allah. Kebaikan yang Bapak udah lakukan, terus istiqomahin. Setiap kebaikan pasti ada ujiannya. Jangan mundur satu langkah pun. Kita ingat bahwa ini negeri untuk kita berkeringat, negeri untuk kita lelah-lelah. Kita minta kepada Allah, biar waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikan mati saya, tempat saya benar-benar bisa istirahat dari lelahnya kehidupan dunia. Pikirkan itu ketika kita mau tidur. Selama ini kita cari dunia mati-matian, sampai kemudian kita sikut kanan kiri, kita zolimin orang, apakah itu akan kita bawa? Harta sebanyak apapun, titel kita, LC nggak bakalan ditanya malaikat. Romdoni, kamu lulusan mana? Nggak ditanya malaikat. Romdoni, kamu lulusan Mesir apa Libya? Nggak ditanya malaikat. Malaikat, LC itu apa Romdoni? Nggak tanya. Malaikat tanya, masa mudamu Romdoni kamu gunakan untuk apa? Ilmu yang kamu cari di pesantren di Libya, kamu amalkan atau tidak? Jangan cuma sekedar kamu ngomong di hadapan orang lain sementara kamu sendiri tidak mengamalkannya. Harta yang kamu dapat dari mana? Kemana kamu salurkan? Jangan kau bicara tentang ayat Al-Quran sementara hatimu rakus dengan dunia. Ini yang saya takutkan. Pak, pengen masuk surga? Pengen cepat masuk surga? Mati dulu. Katanya pengen cepat masuk surga katanya. Ya Allah, kita kalau melihat kehidupan itu emang benar-benar sandiwara ya Pak ya. Sandiwara semuanya. Kalau hidup cuma ngandelin ini Pak, stres. Saya, ini boleh dipakai boleh enggak? Udah nggak mengandalkan ini Pak hidup. Saya hidup opo jarene Gusti Allah. Opo jarene Gusti Allah. Karena saya pernah menjalani hidup dengan logika saya. Terlalu sombong saya, hancur hidup saya. Udah sekarang tugas saya manusia menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, berusaha ninggalin apa yang Allah larang. Selebihnya saya serahkan kepada Allah. Urusan rezeki saya nggak pikirin, Allah udah yang nanggung. Kenapa? Apa yang menjadikan kita stres? Karena kita memikirkan apa yang bukan menjadi pikiran kita. Kita memikirkan apa yang bukan menjadi tugas kita. Yang ngasih makan kita siapa Pak? Yang ngasih makan kita siapa? Bu, yang ngasih makan kita siapa Bu? Allah mewajibkan kita sholat isya untuk malam hari ini. Apakah Allah wajibkan kita sholat isya untuk yang besok? Yang besok udah diwajibkan sekarang belum? Kapan diwajibkannya? Dikerjakannya kapan? Ngapain kita mikirin buat yang besok? Toh yang sekarang kita bisa makan. Betul? Yang bikin hidup pusing itu manusianya sendiri. Coba, nih saya ingin mentransfer energi suges bahwa manusia tidak ada yang mati sebab kelaparan. Nggak ada. Karena Allah nggak akan pernah menzolimi hambanya sedikit pun. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dalam ilmu balaghah ketika ada nafi kemudian diiringi dengan adatul istisna illa, artinya pasti segala sesuatu yang melata. Ini ada hewan yang tidak terlihat, yang hanya bisa terlihat oleh alat. Ada rezekinya dari Allah. Apalagi kita manusia, takkan pernah Allah membuat kita lapar. Keyakinan itulah yang kemudian menjadikan kita tidak akan pernah mau mengambil apa yang menjadi bukan hak kita. Tidak akan mau mengusik dan menzolimi harta orang lain. Kita udah ada bagiannya masing-masing. Makanya kenapa mati disebut wafat? Karena nikmat kita sudah sempurna di dunia, kemudian kembali ke negeri akhirat. Sekarang frekuensi ibadahnya ditambahkan. Taat aja udah sama Allah. Rasanya malu kalau kita banyak menuntut Allah sementara kewajiban kita masih
banyak yang belum kita jalankan. Ramadan tahun ini jadikan momentum untuk perubahan diri kita menjadi manusia yang baik dalam pandangan Allah. Kalau Allah udah kata baik, Allah perintahkan malaikat dan makhluk-makhluknya, itu hambaku yang bernama Syekh Ramli adalah hambaku yang baik, kalian semua harus cinta kepadanya. Mohon maaf, tahadus bini wala fakir. Saya kuliah nggak mengeluarkan biaya sepeser pun. Minhah. Makanya sekarang saya lagi berusaha membangun pesantren dengan teman-teman yang pesantren itu saya tidak pungut biaya sepeser pun. Satu tujuan saya. Apa? Pengen dapat redha Allah, doa. Saya bilang sama anak-anak saya, "Nah, ayah tidak menuntut kalian untuk balas. Tapi ayah pengen ketika ayah sudah dipendam dalam tanah, kamu harus kirimkan Fatihah buat ayah. Ayah nggak butuh uangmu, ayah nggak butuh kekayaanmu, ayah hanya butuh doa dan Fatihah." Sekarang usia udah 43, kesono udah deket banget. Kesono udah deket banget. Orang kalau udah 40 ke atas, ini kudu banyak-banyak istighfar udah. Betul. Satu-satunya umur, coba cek di dalam Al-Quran, satu-satunya umur yang dibahas sama Allah dalam Al-Quran cuma 40 tahun. Selain 40 tahun gak ada. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah. Ketika seseorang sudah mencapai usia 40 tahun, apa yang harus dilakukan? Dalam surat Al-Aqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai. Banyakin syukur, karena notabene-nya orang yang sudah usia 40 tahun ke atas, orang yang dipanjangkan umurnya, nyatanya banyak teman-teman saudara kita yang belum 40 tahun, mereka sudah lebih dulu mendahului kita. Kita yang udah dikasih kesempatan sampai 40 tahun, udah banyakin taubat sekarang. Rabbi auzi'ni an asykura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidai. Orang kalau udah 40 tahun, dia udah jadi orang tua, dia ngerasain betapa beratnya jadi seorang ayah. Kalau dia masih punya orang tua, jadikan orang tuanya adalah raja untuknya. Saya bilang, sehebat apapun seorang anak, sealim apapun seorang anak, kalau belum dapat redho emak babanya, nggak bakalan jalan ilmunya. Makanya di dalam kitab Hukmul Qiraah lil Amwat hal yasilu thawabuha ilaihim, hukum membaca doa buat orang tua yang udah meninggal, apakah pahalanya sampai? Dikatakan oleh ulama Saudi, jumhur ulama Saudi itu sampai. Orang tua kita udah meninggal, Pak. Kemudian semasa hidupnya kita belum ada kesempatan berbakti sama orang tua kita. Kita melakukan kebaikan dalam bentuk kita doa, kita tahlil, kita baca maulid, kita baca ratib, kita baca hizib, kita sedekah, kita baca Al-Quran, yang pahalanya kita niatkan buat orang tua kita, itu pasti sampai. Apa kata ulama-ulama Saudi di dalam kitab Hukmul Qiraah lil Amwat? Anna lil insani ayyaj'ala thawaba amalihi min salatin wa siyamin wa sadaqatin wa hajjin wa umratin wa qira'ati Qur'anin wa dzikrin, kullu dzalika yasilu ila al-mayyit 'inda ahli sunnati wal jamaah. Semua kebaikan yang dilakukan oleh orang yang hidup selagi masih satu iman, baik dalam bentuk sholat, puasa, sedekah, haji, umroh, zikir, baca Al-Quran, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, pahalanya ditujukan buat orang yang sudah meninggal, pasti sampai menurut kesepakatan ulama ahlus sunnah wal jamaah. Doain orang tuanya enggak, Pak? Doain orang tuanya enggak? Orang tua kita merindukan sekali doa kita. Orang tua kita di alam kubur nggak mati, hidup. Pengen berkah hidupnya, tiap baca Al-Quran, angkat tangan, Allahumma taqabbal wa balligh thawaba ma qara'tuhu minal Qur'anil 'azim ila abi. Ya Allah, sampaikan dari satu ayat Al-Quran yang saya bacakan, pahalanya buat menerangi kuburan ayah saya dan ibu saya. Allah kirimkan 1000 malaikat untuk membawa penerang ke kuburan orang tua kita. Allah bawakan makanan surga melalui malaikat-malaikatnya untuk orang tua kita di alam barzahnya. Kenyang orang tua kita, bahagia orang tua kita. La tu'du mautakum, jangan sakitin orang tua kita di alam kubur dengan kita lupa mendoakan mereka. Paham ini, Pak? Paham, Pak? Udah jam 12. Udah jam 12 ini.
Kita belum bahas nuzul Quran. Nuzul Quran insya Allah kita bahas tahun depan. Nggak tahu tadi sirnya saya harus bicara kayak gini. Ya, sirnya harus bicara kayak begini. Jadi apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Nilai seseorang di mata Allah itu dari seberapa dia memiliki kemanfaatan. Inna sa'yakum lasyatta. Masing-masing kita punya profesi. Untuk bisa sampai ke Allah tidak harus jadi ustaz. Dengan profesi bapak masing-masing. Kalau bapak sebagai seorang tukang, jadikan tukang itu sebagai piranti menuju Allah. Kalau bapak sebagai seorang pengusaha, jadikan pengusaha bapak sebagai piranti untuk menuju Allah. Kalau bapak sebagai seorang karyawan, jadikan karyawan bapak sebagai piranti untuk menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah milik kita bersama dengan sifat kasih sayangnya Allah. Kalau kita melakukan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan jalan keberkahan buat kita semuanya. Mari sama-sama kita membaca Quran suratul Fatihah. Yang pertama kita niatkan, mudah-mudahan Allah tetapkan iman dan Islam kita. Allah jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan untuk betul-betul kita membersihkan diri kita dari segala dosa dan kemaksiatan selama bertahun-tahun kita lakukan. Dan kita mohon kepada Allah di malam yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala bimbing kita dengan hidayah dan taufiknya. Dan satu yang menjadi harapan kita bersama, ketika kita menutup mata, kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala mengundang-undang kita, menanti-nanti kita. Allah rindu dengan kita, kita rindu dengan Allah. Allah redha dengan kita, kita redha dengan Allah. Itu yang menjadi cita-cita semua muslim. Kalimat yang keluar terakhir dari lisan kita adalah kalimat tauhid, kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah jadikan putra-putri kita putra-putri yang Qur'ani, putra-putri yang saleh dan salihah. Allah jadikan amal baik kita sebagai jalan untuk kita senantiasa mendapatkan kucuran kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan raudhah min riyadil jinan. Orang tua kita yang masih hidup, guru-guru kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki bakti kita kepada kedua orang tua kita yang masih hidup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, mau saya kasih oleh-oleh? Mau? Baca Bismillahirrahmanirrahim setiap hari 786. Mau Pak? Mau Pak? 786. Oleh-olehnya berat juga ini. Mau gak Pak? 786. Alfa. Bismillahirrahmanirrahim 786. Bismillahirrahmanirrahim. 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 7 kali putaran tasbih sama 86. Jalankan ini 40 hari aja dulu. Ntar lihat. Kuat gak kira-kira? Kalau nggak kuat setengahnya deh, nggak apa-apa. Setengahnya berapa? 340-an. Bisa ya? Bisa ya? Kalau nggak bisa juga ya udah 100 deh. 100 bisa ya? 100 nggak bisa nggak usah baca. Ya, yang afdal 786 baca setiap hari, terserah kapan saja waktunya, terserah. Nanti Bapak akan merasakan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Baca itu. Nanti akan ada confidence bahwa kita dengan bismillah kita mendownload akses langit. Download akses langit. Mendownload akses langit dengan bismillahirrahmanirrahim. Gak usah begini, nanti kerentak hati aja. Enak. Allah buka semuanya, segala sesuatu yang tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah sama-sama kita simak ceramah Nuzul Quran oleh Ustaz Ramadhani Hamzah LC. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dapat kita laksanakan untuk menjadi manusia yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya setelah kegiatan
ceramah 7 rakaat ini ditutup, dilanjutkan lagi dengan yang akan melanjutkan sholat tarawih 20 plus 3 tarawih, 3 ide.